dan putih itu bersih. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi putih tapi tidak bersih, bisa jadi hitam tapi bersih. Maka bersih itu tidak identik dengan putih. Kita semua yang malam ini datang misa dan pakai pakaian putih, otomatis tidak semua bersih kan? Woi, Pak Richard angguk-angguk memang. Oke Bapak Ibu, apa itu kekotoran di dalam diri kita, di balik baju putih yang kita pakai, cukup kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi para murid-Nya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki para murid-Nya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kaki saya?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Tidak semua kamu bersih, apalagi lihat kakinya para rasul tadi, macam-macam modelnya. Mulai dari yang paling hitam dari Pak Alphonse yang baru pulang dari Donggo, sampai di kakinya Erwin yang kelihatan putih. Maka di sudut sana tadi kakinya itu kopi susu, hitam putih. Saya berpikir kalau hitam itu kotor dan putih itu bersih. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi putih tapi tidak bersih. Bisa jadi hitam tapi bersih. Maka bersih itu tidak identik dengan putih. Kita semua yang malam ini datang misa dan pakai pakaian putih, otomatis tidak semua bersih kan? Woi, Pak Richard angguk-angguk memang. Oke Bapak Ibu, apa itu kekotoran di dalam diri kita, di balik baju putih yang kita pakai, cukup kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memaknai The Last Supper atau malam perjamuan terakhir yang kita kenangkan dan kita rayakan ini dalam konteks tema yang kita usung terkait tema karya pastoral keuskupan kita tahun ini dan tema tahun Yobel, yaitu gereja sinodal yang militan atau iman yang militan, juga pesiarahan harapan. Kita akan mau lihat di mana militansi itu ada dalam cerita malam perjamuan terakhir dan di mana siara harapan itu juga terbersit dalam kisah malam perjamuan terakhir. Namun sebelum kita mendalami dan memaknai hal itu, saya mau tanya dulu. Waktu kita Minggu Palma kan, saya berjanji. Dan waktu rekoleksi Paskah saya berjanji, untuk yang ikut misa dengan saya, khotbahnya akan seperti cerita bersambung. Seperti sinetron Pekan Suci gitu. Dan waktu Minggu Palma, saya sudah mengatakan kepada kita bahwa Minggu Palma itu saat pertama Yesus masuk kota Yerusalem dan Pekan Suci itu berkisah tentang 1 minggu Yesus berada di Yerusalem. Senin, Selasa, Rabu kita lewati tanpa kita tahu Yesus buat apa itu hari Senin, Selasa, Rabu di Yerusalem. Yang kita tahu langsung ke Kamis Putih, di mana kita mengenangkan perjamuan terakhir. Maka kalau saya boleh tanya, siapa yang saya tanya ini ya? Ernest sudah tunduk tuh. Berpikir supaya pandangan saya tidak tertuju padanya. Tapi sudahlah, saya tidak mau menjebak dia di sini karena teman minum kopi. Saya cari yang lain. Bapak Tua Karol, ada. Biar pendek tetap kelihatan dari depannya. Itulah istimewanya Yesus. Sekius orang pendek ini bisa dilihat. Kita umat juga dari depan itu kelihatan semua. Jangan bilang kalau ngantuk bersembunyi di balik orang yang ada di depan supaya tidak kelihatan ngantuknya. Tetap kelihatan juga. Kalaupun Romo tidak bisa lihat, CCTV dan live streaming bisa melihat. Bapak Tua Karol, kira-kira hari Senin, Selasa, Rabu itu Yesus buat apa di Yerusalem? Ada yang tahu angkat tangan? Hadiah 1 gelas wine. Nah, ini kan malam perjamuan terakhir, jadi boleh makan, minum, dan minum wine malam ini. Saya sudah siapkan 1 botol wine. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih dia 1 gelas nanti habis misa. Yesus buat apa hari Senin, Selasa, Rabu? Tidak ada ya. Para rasul? Menyembuhkan orang sakit. Rasul sebelah sana? Rasul dari Tiongkok dan rasul dari Donggo. Tadi ada yang angkat tangan itu. Siapa? Oh ya, itu mik Bapak. Berdiri, biar pendek, agak apa sedikit. Berdoa. Ada lagi? Berdoa. Ini setengah gelas ya. Ada lagi, buru lagi setengah gelas yang sisa itu. Oh ada. Pak Ansel alias Bapak Grace Penuh Rahmat. Berdiri Kak, kita tahu kamu tingginya 1 meter kotor. Oke. Sudah ada 2 menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Itu juga dapat 3/4.
Bapak Ibu, sebenarnya mudah untuk kita mencari tahu Yesus buat apa selama hari Senin, Selasa, Rabu. Caranya, baca saja kitab suci, di situ ada ceritanya. Kalau kamu baca bacaan, dan kalau dengar khotbah sih, kalau ada yang setia mendengar renungan harian saya, sengaja saya buat misa tiap hari di Pekan Suci ini, supaya Anda paham itu apa yang dibuat Yesus selama hari Senin, Selasa, Rabu. Pertama, hari Senin. Dulu kan saya bilang, Yesus itu tidak punya tempat nginap di Yerusalem, karena dia bukan orang Yerusalem. Maka dia nginap di Betania, di rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Di sana dia sukses membangkitkan Lazarus, dan mereka menerima Yesus dan para murid sebagai keluarga. Maka ketika Yesus sudah masuk ke kota Yerusalem yang kita rayakan dengan arak-arak di Minggu Palma, dia kembali lagi ke Betania, dan dalam Injil hari Senin ada cerita bahwa di sana Marta, Maria, dan Lazarus mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yesus dengan menyeka kaki Yesus dengan minyak narwacu yang sangat mahal, yang membuat Yudas itu ngiler melihatnya. Lalu bilang, ngapain minyak semahal ini pakai untuk menyeka kaki? Jual saja, bisa bantu orang miskin. Yesus bilang apa? Aduh Yudas, kayak saya tidak tahu aja kalau kau itu pencuri. Hanya tidak ditulis di kitab suci. Yesus kan tahu dia pencuri. Hanya Yesus mengerti hidup saja. Seperti kamu zaman dulu kalau ada orang yang curi kolek, dia kan orang mau mengerti hidup saja. Tapi CCTV itu tidak bisa mengerti hidup. Dia akan tetap rekam. Jadi kemudian Yesus bilang apa? Yudas, itu orang miskin selalu ada padamu. Tapi Tuhan lo tidak ada, selalu ada padamu. Itu cerita hari Senin. Lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa mereka buat perjamuan, makan bersama. Dan waktu makan bersama itu, Yesus lagi-lagi berbicara kepada para rasulnya. Jadi sebenarnya hari Senin, Selasa, Rabu itu Yesus fokus berada bersama para rasul. Seperti buat retret di Magelang begitu. Banyak hal yang diajarkan Yesus kepada mereka. Karena Bapak Ibu nanti kamu lihat. Setelah merayakan perjamuan malam terakhir, di mana para rasul? Coba, di mana? Kamu cek di Jalan Salib, tidak ada mereka. Terus mereka sembunyi di mana? Nanti cari tahu. Yang tahu jawabannya dapat 1 gelas lagi di entah hari Minggu Paskah lah, Jumat kan puasa tuh. Jadi hari kedua dia lagi-lagi berbicara. Di antara kamu akan ada yang menjual aku. Lalu Petrus yang tertua itu kode-kode ke Yohanes. Yohanes itu murid yang dikasih Yesus. Dan Yohanes ini orang yang sandar-sandar. Di situ ada nggak dia sandar ya? Di gambar depan itu. Karena dia murid yang dikasih Yesus, dia selalu dekat. Lalu Petrus bilang kasih kode-kode, tanya dulu, siapa itu? Lalu Yohanes tanya, siapa itu guru? Yesus bilang apa? Orang yang kepadanya saya beri roti, itulah dia. Dan dalam Injil kemarin, kisahnya semakin jelas. Ketika lagi-lagi Yesus berkata, di antara kamu akan ada yang menjual aku. Dan Yesus bilang itu setelah Yudas buat kesepakatan dengan kaum Yahudi untuk dibayar berapa bisa menangkap Yesus. Lalu rame-rame rasul-rasul bilang, bukan aku ya guru. Yudas juga ikut pura-pura tanya, bukan aku ya guru. Padahal Yesus sudah tahu dia. Artinya dalam 3 hari itu, Yesus itu waktunya banyak berada bersama para rasul. Berada bersama para murid yang puncaknya dilakukan dalam malam perjamuan terakhir. Dan di situ Yesus beri habis untuk menunjukkan kepada mereka, inilah yang kamu buat. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Apa itu? Perjamuan Ekaristi yang sering disebut sebagai perjamuan kasih. Dan dalam perjamuan bersama itu, Yesus membasuh kaki para murid. Kenapa harus basuh kaki? Lagi-lagi Yesus mau menunjukkan seperti yang ia katakan. Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan aku saja membasuh kakimu, saya memberikan teladan kepada kamu untuk membasuh kaki satu sama lain. Jadi ada 2 hal penting di malam perjamuan terakhir yang diajarkan Yesus. 1, Ekaristi sebagai kenangan terindah. 2, pembasuhan kaki sebagai simbol pelayanan. Kenangan terakhir, karena setelah itu mereka tidak bertemu lagi. Mereka kemana?
Nanti kita temukan jawaban waktu malam Paskah. Silakan cari ini biar ada bahan permenungan beberapa hari ke sana ini. Dan apa makna dari dua hal itu untuk kita dalam konteks iman yang militan dan pesiarahan harapan? Pertama, Yesus mau membangun iman yang teguh dan militan dalam diri para rasul, makanya dikasih fermak selama beberapa hari itu. Yesus ajar mereka, Yesus juga hajar mereka. Jadi Yesus ajar mereka dan Yesus hajar mereka. Hajarnya apa? Murid yang tidak becus seperti Yudas dilengserkan. Dan puncak dari ajarannya itu adalah kasih dan pelayanan. Kasih dan pelayanan. Dan apa maknanya untuk kita? Bapak Ibu, kita bicara tentang iman yang teguh dan militan, tidak akan pernah teguh dan militan kalau tidak mencintai misa. Kalau teguh dari mana? Yesus masuk tunggu Natal dan Paskah, baru datang misa kan? Sekali seminggu juga tidak cukup Bapak Ibu. Kalau bisa dalam satu pekan itu ada sedikit satu hari kamu datang misa. Biar kamu makan tubuh Kristus. Kalau kangen dengan Yesus, datang misa. Karena Yesus bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dia mau mengatakan para murid, kalau kamu kangen aku, misa saja, aku ada di sana. Dan kalau mau membangun iman yang militan, memang harus dibangun di atas dasar Ekaristi. Bapak Ibu, iman yang militan itu tidak sama dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu mungkin begini. Setiap hari Anda datang misa, rajin doa di adorasi. Tapi begitu Anda keluar, Anda takut buat tanda salib. Anda takut dengan agama lain. Anda takut bergaul dengan orang lain. Karena militansi itu tentang Anda berani keluar dari zona nyaman, dan Anda berani keluar dari jago kandang, supaya jago tandang. Kecuali Real Madrid ya, kalah di kandang Arsenal. Semoga para fans Madrid malam ini tetap dengan hati yang tulus dan gembira merayakan malam perjamuan terakhir. Soalnya sudah lengser kan dari Liga Champions. Barcelona masih ya? Masih. Om Servas mereka mana? Jangan sampai gara-gara Madrid kalah tidak datang ikut misa ini. Ada dia. Dia masih bisa tersenyum dan tertawa. Artinya malam perjamuan terakhir masih lebih berharga daripada kekalahan Madrid. Jadi militan itu tidak jago kandang, tapi jago di luar kandang. Makanya Bapak Ibu, kita di orang Katolik, kalau kita hebat di gereja, keluar tidak ada apa-apanya, itu bukan militan. Itu namanya jago kandang. Tadi saya berbicara di kan ada dialog segitiga tadi antara TVRI NTT, NTB dan Bali. Bicara tentang memelihara toleransi dalam kemajemukan. Saya diminta untuk berbicara. Dan salah satu hal yang saya bicarakan, menunjukkan kepada mereka bahwa kita toleran di sini. Kita bergaul baik dengan orang-orang yang mayoritas. Dan kita akan masuk dan terjun dalam kehidupan mereka. Salah satunya saya bilang, di antara banyak hal yang kami lakukan, karena dalam keluarga juga ada yang kawin mawin dengan orang di sini, itu kita bagi sembako untuk masyarakat di lingkungan pusaka. Semua Muslim dan Hindu, ada yang Hindu. Itu kan gerakan PSE kemarin. Dan saya bilang apa? Ya, hidup sebagai minoritas memang mempertaruhkan militansi. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan diakui sebagai orang beriman hebat. Jadi militan itu berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari kandang dan menjadi pahlawan di tandang. Itu militan. Tapi tidak akan pernah kita bisa memiliki keberanian untuk militan kalau tidak dibalut dan disepuh dengan Ekaristi. Kemarin saya cerita dengan teman-teman OMK waktu mereka misa perutusan tablo, beberapa contoh dari kekuatan Ekaristi bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kemarin kita podcast dengan salah satu sesepuh di paroki kita. Itu ada dua orang tua, Pak Sutri Yoakim dan Sisilia. Di antara banyak cerita yang mereka ceritakan sebagai pengalaman,
Kan judulnya membangun iman yang teguh dan militan dalam keluarga dan masyarakat. Kedua pasutri ini kan muncul dari latar belakang berbeda. Oma Sisil lahir sebagai orang Katolik, dibesarkan oleh seorang ibu yang janda, lalu kemudian menikah dengan orang dari Aikmal, Lombok Timur, dan mereka menjalani hidup pernikahan awalnya dengan beda agama. Baru waktu lahir anak terakhir yang ke-8, baru suaminya dibaptis. Ketika saya menggali-gali, kenapa ibu itu tangguh dan kuat, nikah dengan orang Lombok, tapi tetap Katolik. Lalu beliau bercerita, di antara banyak cerita. Dia bilang waktu kecil, di rumahnya itu sering didatangin oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Satu kali ketika dia masuk TK, dia tidak mau ke sekolah. Dan kebetulan Monsinyur Sugio Pranoto datang ke rumah, lalu ajak dia pergi sekolah. Dia ikut. Sampai di sekolah dia digendong dan dia berpesan kepada mamanya, tolong jaga anak ini, jaga hidup doanya, jaga imannya, jaga hidup menggerejanya. Militan. Jadi iman yang militan itu tidak bisa tiba-tiba militan tanpa dipelihara, dipupuk, dan dipupuk dengan Ekaristi. Maka salah satu hal yang beliau cerita, Monsinyur Sugio Pranoto pesan kepada ibunya supaya bawa anak ini ikut misa juga. Dia tidak mau sebenarnya, tapi karena dibawa mamanya dan takut Romo, ikut saja. Dan itulah yang menguatkan beliau kemudian, bahkan ketika menikah dengan orang dari Lombok pun, ia tetap tangguh dan berani militan. Dan begitu sampai di sini, saya akan tanya begini, ibu datang dari Jogja sebagai orang Katolik, ketemu dengan keluarga dari Bapak di sini yang rata-rata orang Lombok asli. Mereka bisa menerima. Dia bercerita. Dia punya mertua 4 orang. Dan semua pada mencintai dia. Kenapa? Nanti tanya ke beliau. Tapi intinya, dia memperlakukan mereka semua dengan kasih. Sampai waktu mereka mau meninggal, menantu yang mereka cari adalah Ibu Sisilia. Karena kasih. Maka tadi pesan saya juga di dialog itu, ya, tidak penting kita bicara agama. Tidak perlu mempersoalkan agama. Yang paling penting agama apapun yang kita punya menghidupkan cinta enggak? Itulah inti dari ajaran iman kita. Tuhan tidak pernah mendirikan agama Katolik. Yesus hanya membangun kasih. Dengan perintah utama dan pertama mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri. Dan malam perjamuan terakhir adalah malam perjamuan kasih, di mana Yesus menanamkan kasih itu dalam diri para rasul dan memberikan teladan, begini loh cara kamu mengasihi sesama, dengan siap saling melayani. Jadi pertama, kalau mau punya iman yang tangguh dan militan, cintai misa, cintai Ekaristi, dan hidupkan kasih dalam hidup apapun agama kita. Yang kedua, dengan Yesus memberikan pesan kepada mereka bahwa lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, dan itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Yesus tidak membangun pesimisme. Yesus dengan itu membangun harapan. Supaya mereka bersiarah dalam harapan, karena Yesus sudah mengatakan kepada mereka, saya akan menderita dan mati, tapi kamu tidak usah terlalu kecewa dan berkecil hati, karena pada hari ketiga saya akan bangkit. Kamu tunggu saja saya bangkit. Itu adalah harapan yang dibangun di dalam diri para rasul, sehingga kalau mereka tampak tidak ada selama Yesus memanggul salib ke Golgota, bukan karena mereka tidak peduli dengan Yesus. Dan ketika Yesus tidak bawa mereka ikut panggul salib ke Golgota, bukan karena dia cuek dan tinggalkan para murid, tapi memberi ruang dan kesempatan untuk mereka membangun harapan dalam iman, bahwa akan ketemu lagi pada peristiwa kebangkitan. Bapak Ibu, iman kita adalah iman akan Yesus yang menderita dan wafat, tapi bangkit. Bukan Yesus dan wafat lalu selesai. Itulah makna yang penting yang perlu kita ikuti dalam proses Trihari Suci, mulai dari malam perjamuan terakhir. Besok kita akan mengenangkan sengsara Kristus, dan Sabtu kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Ada satu orang yang berkomentar begini di FB. Romo, saya mau tanya,
waktu Yesus mati selama 3 hari, itu rohnya kemana? Ke surga atau ke neraka? Saya jawab begini, karena saya tahu itu orang Katolik. Ibu, sejak kapan jadi Katolik? Tapi begini Bapak Ibu, kalau kamu ikut rekoleksi, kamu tahu jawabannya. Kalau kamu ikut misa, saya sudah kasih tahu jawabannya. Tapi sudahlah, kalaupun belum tahu, besok kita akan temukan jawabannya. Semoga Tuhan memberkati.